Terima kasih buat kesempatannya sekali lagi. Shalom semua saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita baik luar biasa. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sebagai pelita, makanya saya percaya firman Tuhan itu sedikit demi sedikit Tuhan kasih setiap hari, setiap minggu, supaya kita semakin diperlengkapi, sehingga saya percaya kita semua ada sampai hari ini itu adalah karena tuntunan Tuhan dan karena kita setia berada di dalam rumah Tuhan, mendengarkan senantiasa firman yang diberikan. Ya, amin. Jadi saudara, firman Tuhan itu kita harus dengar secara setia. Saya percaya kalau kita setia, firman Tuhan berkata, kalau kita setia dalam hal kecil, maka akan dipercayakan hal-hal yang lebih besar. Apalagi kita, saudara, kalau setia beribadah, saya percaya tahun kebangkitan yang Tuhan kasih buat kita itu boleh dalam nama Tuhan Yesus, boleh terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Saudara, mari kita masuk ke dalam ayat utama kita, yaitu Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, ini adalah visi luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua, supaya kita mengalami kebangkitan. Dan kebangkitannya itu luar biasa. Yang pertama, kebangkitan di dalam kerohanian kita, kemudian kebangkitan di dalam keluarga, kemudian kebangkitan di dalam keuangan finansial kita, kemudian kebangkitan dalam kesehatan, dan juga yang tidak kalah penting, kebangkitan di dalam karakter. Amin. Saudara, siapa yang nggak mau mengalami ini semua? Ini adalah suatu janji yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan buat kita kepada tahun ini. Dan saya percaya Tuhan mau memberikannya kepada kita semua. Kita semua pasti mau. Dan Tuhan bisa berikan ini, kenapa saudara? Karena Tuhan udah menang. Karena kemenangan Tuhan, kebangkitannya di atas kayu salib. Makanya Dia bisa memberikan kebangkitan buat kita semua juga. Amin. Tapi saudara, ada satu hal di ayat ini juga jangan lupa, selain kuasa kebangkitan, di situ juga dibilang juga ada persekutuan di dalam penderitaannya, saudara. Saudara, kalau kita lihat Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana Tuhan Yesus itu menderita dan mati buat kita semua. Tuhan Yesus harus menyangkal keinginannya sendiri dan taat 100% kepada Allah Bapa. Kita tahu di dalam Alkitab pada saat Yesus sebelum dihukum mati, Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa, Bapa, kiranya kalau cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakku, tapi bukan kehendakku, kata Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus waktu berdoa sangat ketakutan, bahkan kita baca, begitu ketakutannya, begitu stresnya Tuhan Yesus, sebelum dihukum mati, sampai peluhnya itu dikatakan di dalam firman Tuhan menjadi seperti titik-titik darah, saudara. Saudara, dalam hidup kita ini juga sama, saudara. Kadang bukan selalu apa yang kita mau, bukan selalu apa yang kita inginkan boleh terjadi, bukan apa yang selalu kita senangi. Tapi kadang juga it's all about God. Kadang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita semua yang terjadi, ya. Saudara, Tuhan Yesus itu harus mati dulu, baru Dia dibangkitkan dan kuasa Allah dinyatakan. Tuhan Yesus harus mati dulu, baru ada kemuliaan. Saudara, dalam hidup kita juga demikian, saudara. Kalau kita mau mengalami kebangkitan, kita juga harus ada mengalami penderitaan dalam kematiannya, kata firman Tuhan. Apa yang harus mati, saudara? Yang pasti yang harus mati adalah semua dosa kita, ya. Saudara, hari ini simple banget apa yang saya doakan dan Tuhan taruh itu juga sebetulnya menyampaikan firman Tuhan itu juga nggak gampang, karena buat saya sendiri saya juga masih banyak kekurangan. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini, mari kita lihat dan evaluasi diri kita masing-masing. Kira-kira saudara, kita udah masuk bulan April. Kira-kira apa yang menjadi halangan kita
menjadi halangan saya dan saudara untuk bisa mengalami kebangkitan ini, saudara. Untuk bisa mengalami kebangkitan yang Tuhan janjikan, kebangkitan dalam kerohanian kita, kebangkitan dalam keluarga kita, kebangkitan dalam keuangan kita, dalam kesehatan kita, dan juga dalam karakter kita, saudara. Apa kita harus evaluasi? Apa yang menjadi hindrance, apa yang menjadi penghalang, sehingga janji Tuhan itu mungkin masih tertunda atau terhambat dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan, saudara? Kematian Tuhan Yesus di kayu salib mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus juga mati di dalam dosa, saudara. Kadang kita itu harus mati terhadap keinginan tertentu, kita harus mati terhadap kesenangan diri kita sendiri. Nanti habis sharing firman ini, marilah kita deal, masing-masing kita deal dengan Tuhan, saudara. Kita transparan di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan kita evaluasi diri kita lihat kedalaman hidup kita lihat kedalaman hati kita, apa yang menjadi bad habit, apa yang masih menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, yang justru menghalangi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang janjikan itu boleh terjadi pada kita semua, saudara. Waktu itu cepat sekali berlalu, sekarang udah bulan April, dan saya berharap saya dan saudara-saudara, bahkan mungkin sebelum hari ini berakhir, kita udah mulai melihat apa kita bisa melihat evaluasi kepada diri kita apa yang harus kita ubah yang menghalangi kebangkitan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi perubahan dalam banyak hal. Kita tahu, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu kalau kita baca, pelajari dalam Alkitab, tidak hanya dilihat atau disaksikan oleh 1-2 orang saja. Tetapi Paulus mengatakan kebangkitan Tuhan Yesus itu disaksikan lebih dari 500 orang, saudara. Jadi, kebangkitan Tuhan Yesus, makanya Tuhan itu berani memberikan janji kita kebangkitan tahun ini dalam segala area yang tadi sudah kita bahas. Itu kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan cuma cerita fantasi atau cuma dongeng atau legenda, karena begitu banyak saksinya dan itu merubah kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Saudara, di 1 Korintus 15 ayat 17 berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Sekali lagi saya bilang, di 1 Korintus 15 ayat 17 firman Tuhan berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Artinya kalau Tuhan nggak dibangkitkan, kepercayaan kita kepada Tuhan itu sia-sia, saudara, dan kita masih hidup dalam dosa. Jadi alangkah bodohnya setelah kita tahu secara yakin bahwa Tuhan dibangkitkan, tapi kita masih senang hidup dalam dosa, saudara. Orang dunia bilang kita itu bodoh, percaya kepada Tuhan. Orang dunia bilang, orang yang nggak percaya kepada Tuhan bilang kita itu ngapain sih menyia-nyiakan waktu, ngabisin waktu untuk datang ke gereja, untuk melayani Tuhan, untuk berdoa, untuk baca firman. Ngapain? Mereka bilang, bodoh banget ngabisin waktu, sia-sia. Tetapi kita tahu semua yang kita lakukan adalah nggak sia-sia. Makanya ada orang berkata begini, saudara. Kalau Tuhan itu nggak ada, maka yang kita sia-siakan adalah seumur hidup kita di dunia ini yang paling lama berapa? Mungkin 100 tahun, saudara. Ya kan? Tetapi karena Tuhan itu ada, maka sebetulnya yang sia-sia adalah mereka yang nggak percaya kepada Tuhan, karena mereka menyia-nyiakan eternal, menyia-nyiakan kekekalan, saudara. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, saudara, jangan anggap sia-sia, karena kebangkitan Tuhan itu nyata. Apa yang kita lakukan, penderitaan yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tabur sekarang untuk mati dalam dosa, itu akan kita tuai, bukan cuma saat ini aja, tapi sampai kekekalan, sampai selama-lamanya yang unlimited, yang sampai tak terbatas waktunya, saudara. Amin. Itu kuasa kebangkitan yang luar biasa, saudara. Murid-murid Tuhan Yesus tadinya ketakutan. Setelah Tuhan Yesus mati, mereka ketakutan. Mereka tercerai-berai, ada yang sembunyi, bahkan ada yang kembali ke pekerjaan lama mereka. Tetapi setelah tahu dengan pasti menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, mereka diubahkan. Tiba-tiba mereka jadi berani melakukan segala hal. Bahkan mereka berani mati, saudara, mengabarkan bahwa Yesus bangkit. Mereka tahu Yesus bangkit dan mereka mengabarkan Yesus bangkit. Pada waktu itu
begitu riskan, begitu bahaya. Ancamannya adalah hukuman mati, saudara. Tapi mereka nggak peduli. Mereka tetap bersaksi bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit. Mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya pikir, aduh, guru kita mati secara mengenaskan di atas kayu salib. Tapi setelah mereka tahu Yesus bangkit, mereka berkata, ternyata guruku adalah benar, adalah bukan guru yang biasa, tapi dia adalah Tuhan, anak Allah yang hidup, saudara. Mereka berkobar-kobar, mengabarkan bahwa Yesus bangkit, walaupun ancamannya mati. Dan memang sebagian besar murid Yesus mati, saudara, kecuali Yohanes. Sebagian besar mati disiksa sebagai martir. Tapi kesaksian mereka tidak berubah. Kesaksian mereka tetap berkata bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan mengubahkan drastis kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan yang sama juga bisa merubah drastis hidup saya dan saudara. Itu yang harus kita percaya pada pagi hari ini. Amin. Saudara, di Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bagi saya waktu saya renungkan ayat ini luar biasa, saudara. Itu seperti dalam tanda kutip Tuhan itu beriman percaya kepada kita bahwa dengan kematian dan kebangkitannya Dia sudah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Kenapa luar biasa, saudara? Saudara, ada di sini di antara kita yang berani bilang bahwa kita sudah sempurna? Coba kita lihat diri kita masing-masing, saudara. Beranikah kita berkata kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, bahwa kita sudah sempurna, saudara? Yang mungkin ada di pikiran kita, wah, orang kayak saya sih masih jauh banget dari sempurna, betul? Tetapi lihat apa yang Tuhan katakan sekali lagi di dalam firman Tuhan. Dia telah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, saya sudah disempurnakan untuk selama-lamanya. Saya sudah disempurnakan untuk selama-lamanya. Siapa yang disempurnakan? Dikatakan yaitu mereka yang ia kuduskan. Siapa? Yaitu saya dan saudara yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Kita dikuduskan, dijadikan sempurna untuk selama-lamanya. Dan ini adalah mujizat yang luar biasa, saudara. Tuhan bukan cuma mati menebus hidup kita di atas kayu salib, bukan cuma mengampuni kita, tapi juga menyempurnakan kita. Kalau Tuhan bilang kita sudah sempurna, kita sempurna adanya. Bagaimana caranya kita sempurna? Seperti yang itu tadi saudara bilang di atas lewat karya salib Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib, semua kelemahan kita, semua kekurangan kita, semua ketidaksempurnaan kita, semua ketidakkudusan kita, semua kebandelan kita, semua culun-culunnya kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan sebaliknya, pada saat yang sama, semua kesempurnaan Dia dianugerahkan, dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita yang percaya kepadanya dijadikan sempurna di hadapan Allah. Amin. Jadi waktu saya dan saudara, makanya firman Tuhan kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita tinggal di dalam Tuhan, yang Allah Bapa lihat adalah kesempurnaan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita udah tinggal di dalam Dia. Yang Bapa lihat adalah kesempurnaan Tuhan, bukan kelemahan kita lagi. Itulah cara Tuhan menjadikan kita sempurna. Itu adalah karya yang enggak terselami, yang luar biasa, mujizat kebangkitan yang luar biasa yang harus kita percayai bahwa kita sudah dijadikan sempurna. Sampai kapan, saudara? Sampai besok? Sampai minggu depan? Sampai tahun depan? Enggak. Ternyata, saudara, firman Tuhan berkata, sampai selama-lamanya. Makanya di atas kayu salib, waktu Tuhan Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia berkata, it is finished, sudah selesai. Sudah selesai berbicara, udah sempurna semuanya, udah nggak kurang apa-apa lagi. Semuanya dia udah lakukan buat kita. Semua dosa kita sudah lunas dibayar, kehidupan kita udah ditebus, kelemahan kita udah dibayar, ketidakkudusan kita udah ditebus, kita sudah disempurnakan.
Inilah kuasa, saudara, kayu salib, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kita semua. Dan harusnya inilah yang harus kita rayakan, kita sadari, kita rayakan dalam kehidupan kita, melebihi perayaan apapun. Dalam hidup kita kan kita senang sekali merayakan ulang tahun, kita rayakan. Kalau kita achieve something, prestasi, kita rayakan. Kalau misalnya tim sport kita, andalan kita, bola kah, basket kah, football kah, apa, kalau menang kita rayakan. Bahkan kalau ada satu tim di satu negara yang menang, seluruh negara merayakan. Tetapi sebetulnya buat kita, anak Tuhan, yang harus kita rayakan adalah kuasa keselamatan yang Tuhan kasih karena kebangkitan Tuhan kita. Amin. Karena apa? Karena dengan kuasanya kebangkitan, kita punya harapan yang kokoh, kita punya fondasi yang kuat, membuat hidup kita berarti, membuat hidup kita tidak mudah putus asa. Bahkan Tuhan berkata menjadikan kita sempurna untuk selama-lamanya. Bukan cuma berjanji untuk sempurna, Tuhan juga berjanji untuk menjaga kita sampai selama-lamanya. Bahkan firman Tuhan berkata, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nggak ada yang bisa, saudara. Roma 8 ayat 38-39 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, segalanya berarti, saudara, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Semua kita di tempat ini, puji Tuhan, dikasihi Tuhan. Amin. Waktu saya berdoa, selalu Tuhan itu kasih gambaran, wah, orang-orang yang akan datang pada minggu, itu adalah semua orang yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak dikasihi Tuhan. Amin. Tetapi saudara, kemudian itu adalah Tuhan berkata kita sudah disempurnakan. Tapi kemudian di sisi yang lain, seperti yang tadi saya bilang, kok bisa saya udah sempurna padahal masih sering kompromi dengan dosa, masih suka jatuh dalam dosa. Kadang saya sendiri dulu, saudara, saya pernah berpikir bahwa Tuhan itu nggak adil, ya kan? Karena dulu itu waktu saya itu punya beberapa teman, saudara, dan teman saya itu sukses, padahal sama-sama dulu itu ya mereka juga bandel-bandel, tapi segala jalan dipermudah. Kemudian mereka bersaksi, ada orang-orang bersaksi, oh karena mereka punya orang tua yang berdoa, mereka punya ibu yang berdoa, punya papa yang berdoa, dan orang tua saya kan nggak kenal Tuhan, saudara, waktu itu. Dan saya pikir kok nggak adil banget ya, gara-gara orang tuanya walaupun sama-sama bandel, tapi jalan mereka dipermudah, saudara. Jadi saya pernah tuduh Tuhan dulu itu nggak adil. Tetapi semakin lama, semakin kenal, belajar firman Tuhan, ternyata Tuhan itu nggak begitu, saudara. Nggak ada yang jelek, rencana yang jelek, nggak ada tujuan yang jelek daripada Tuhan buat kehidupan kita semua. Amin. Jadi kalau kita itu pikir gimana dong ya. Nah, saudara, di dalam Alkitab juga ada satu tokoh yang kita tahu semua, yaitu Petrus. Petrus itu pernah berkata mengasihi Tuhan, tapi juga menyangkal Tuhan sampai 3 kali, saudara. Kita semua tahu lah ya. Tetapi apa yang kemudian terjadi, saudara? Kita lihat keajaiban dari kuasa kebangkitan dan kasih karunia Tuhan. Waktu Petrus sudah bangkit, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara, Tuhan hampiri Petrus, saudara. Petrus yang sudah menyangkal dia, dihampiri Tuhan. Mungkin Petrus salah tingkah, mungkin Petrus nggak tahu mesti berkata apa, bahkan mungkin Petrus malu, ya kan? Dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dia pernah berkata mencintai Tuhan, dan dia sadar bahwa sebetulnya waktu dia mengatakan dia cinta Tuhan, cinta kepada dia itu tidak sebesar yang dia janjikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan waktu udah bangkit datang menghampiri Petrus dan tetap menerima Petrus apa adanya, saudara. Sama seperti kita, saudara. Kita mungkin juga udah berkata cinta I love you Tuhan, tetapi masih bandel segala macam. Sama hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena firman Tuhan berkata,
Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang telah memilih kita dan mengasihi kita terlebih dahulu, saudara. Dan Alkitab berkata sekali lagi, tidak ada yang memisahkan kasih kita daripada kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan, saudara. Karena bukan kekuatan kita yang membuat kita setia, tapi kasih Tuhan yang setia menjaga selalu saudara dan saya, saudara. Kembali kepada pertanyaan tadi, mari kita evaluasi diri kita masing-masing, saudara. Mungkin hati kita bertanya-tanya, gimana bisa sempurna? Karena kenyataannya masih banyak kelemahan, masih banyak kesalahan, masih sering jatuh dalam dosa. Sehingga kadang ada anak-anak Tuhan itu yang terus-terusan merasa nggak layak gitu loh, saudara. Ada yang terus-terusan tertuduh, ada yang terus-terusan malu, takut, nggak merasa tidak berdaya. Bahkan ada yang mau berdoa pun tidak tahu gimana caranya ya mulai berdoa dengan Tuhan. Apa kata-kata yang harus saya katakan kepada Tuhan? Kenapa? Karena selalu merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan berkata kita semua sudah dilayakkan, sudah disempurnakan, saudara. Dan kita juga bisa belajar dari banyak tokoh-tokoh, saudara, di Alkitab. Seperti Paulus, saudara. Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa, yang menulis sebagian besar perjanjian baru. Juga mengalami pergumulan yang sama. Alkitab, Paulus mau mengatakan bahwa seseorang setelah lahir baru, setelah diampuni Tuhan, setelah dijadikan sempurna oleh Tuhan, statusnya udah sempurnalah di hadapan Tuhan. Tapi pada di saat yang sama, nggak kebal terhadap dosa, saudara. Kita sebagai manusia masih bisa berbuat dosa. Status kita udah dibenarkan, tapi pada saat yang sama, tetap ada kelemahan, kesalahan dalam diri kita, saudara. Mari kita renungkan, semakin kita mengerti hal ini, saudara, kita itu akan semakin kagum dengan kuasa kebangkitan yang memberikan mujizat keselamatan buat kita semua. Bagaimana kita, saudara, orang yang masih ada kesalahan, bahkan mungkin sampai akhir hidup kita di ujung yang hidup di dunia ini, saudara, masih melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap memilih untuk terus menyelamatkan kita, terus memberikan kesempatan kepada kita. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak mau kita binasa, saudara. Tuhan tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Tuhan menyempurnakan kita terus dari hari ke hari. Tuhan sudah menyelamatkan kita yang di masa yang lalu, Tuhan akan menyelamatkan kita sekarang, dan Tuhan juga akan menyelamatkan kita di masa yang akan datang. Saudara, kita lihat bagaimana Paulus menggambarkan kebingungannya sama seperti kita, saudara. Di Roma 7 ayat 18-25, saudara. Di Roma 7 ayat 18-25, Paulus yang sudah dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan berkata begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, di sini Paulus mau berkata, aku pengen berbuat yang baik, tapi apa yang aku lakukan kok salah lagi gitu. Aku mau benar nih, aku mau yang baik, tapi yang keluar justru berlawanan, saudara. Saudara, waktu saya baca ini, kayak struggling kan ya. Kita satu sisi Tuhan berkata sempurna, tapi juga kemanusiaan kita, saudara. Waktu saya baca ini, benar-benar siapa yang merasa bisa relate dengan apa yang dirasakan Paulus? Siapa yang bisa ngerti apa yang dirasakan, apa yang Paulus tulis, saudara? Kita mau pengennya sih berbuat baik, pengennya sih taat, tapi kok melanggar lagi, ya kan? Kok nggak taat lagi, saudara? Atau ada yang pernah, atau saudara mungkin berkata di sini, ada yang bisa berkata, wah saya mah taat terus, saudara. Nggak mungkin kan? Kita itu mau berbuat yang baik, kita itu mau taat, tetapi kadang yang keluar itu kebalikannya, saudara. Nah, ayat berikutnya, ayat 20, firman Tuhan berkata, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Paulus lewat tulisannya, dia dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa gini loh, saudara.
Kita itu udah lahir baru, kita udah ditebus, kita udah diselamatkan, kita udah disempurnakan, tetapi tetap ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi anak Tuhan yang jatuh dalam dosa tidak bisa lagi hidup menikmati dosa. Makanya ada struggle ini, saudara, ya kan? Selama kita hidup, kita udah bilang mau rajin baca firman, kita udah bilang mau rajin berdoa, tapi kadang-kadang masih pasti ada rasa malas, saudara. Kita bilang, saya udah nggak akan sombong, tapi tiba-tiba sombong itu nggak diundang, datang begitu aja, saudara. Masih ada hawa nafsu. Kita bilang, wah, saya sih udah diubahkan, udah sabar, tapi tiba-tiba suatu hari meledak lagi kemarahan kita, saudara. Saya bilang, wah saya sih udah mengampuni, tapi tiba-tiba bisa datang lagi kebencian dalam hidup kita. Saya bilang, saya udah diberkati, saya udah cukup, tapi kita lihat orang lain, tiba-tiba kita iri hati, dan ada lagi keserakahan dalam hidup kita, saudara. Ada lagi mungkin kelicikan. Saudara, anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, yang Tuhan bilang udah disempurnakan, tapi Paulus berkata, kita masih bisa tetap jatuh dalam dosa. Tapi bedanya apa, saudara? Anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan Tuhan, yang sudah disempurnakan karya Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak bisa menikmati dosa lagi. Amin. Nggak bisa menikmati dosa, nggak bisa hidup dalam dosa. Kita bisa jatuh, tapi kita nggak bisa hidup di dalamnya. Makanya kalau begitu, kita itu jangan sombong, saudara, satu dengan yang lain. Jangan merasa kita paling benar, jangan kita merasa paling hebat, jangan merasa kita paling kudus, karena modal kita itu semua sama. Modal kita itu cuma diampuni Tuhan. Semuanya sama, masih sama-sama ada kekurangan, masih ada sama-sama kesalahan. Makanya alangkah baiknya daripada saling menghakimi, tapi kita saling membangun, saling mendukung. Ayo, kita bisa lebih baik lagi. Ayo, kita bisa lebih maju lagi. Ayo, kita bisa bertumbuh lebih lagi. Ayo, kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Karena saudara, di satu sisi Tuhan bilang kita disempurnakan, tapi di sisi yang lain masih ada struggling, masih ada dosa yang terus mengintip, dan makanya kita nggak bisa menyombongkan diri, saudara. Tanpa Tuhan kita itu benar-benar nggak bisa apa-apa, saudara. Membuat karya penyelamatan Tuhan itu membuat kita sadar bahwa kita itu harus hidup di dalam pertobatan itu setiap hari, saudara. Kita nggak bisa punya sikap, wah saya dengar hari ini saya sudah diampuni, saya sudah disempurnakan, makanya sekarang saya santai aja, saudara. Enggak, saudara. Firman Tuhan juga berkata, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Jadi, saudara, waktu kita sadar, sama seperti Paulus, ada pergumulan, kok masih ada ya keinginan dosa, masih ada kelemahan, masih ada perbuatan yang nggak baik yang saya mau lakukan. Makanya dikatakan kita perlu bertobat. Saya perlu bertobat setiap hari, saudara. Karena Tuhan udah begitu baik dalam kehidupan kita. Paulus mau menyadarkan kasih karunia Tuhan membuat saya dan saudara menyadari dosa dan terus mau kembali kepada Tuhan. Jangan malah jadi jauh daripada Tuhan, malu datang kepada Tuhan, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Justru kita harus terus mencari Tuhan. Semakin bertumbuh, kita itu harus semakin peka dengan dosa. Makanya saudara, kalau ada kita yang bikin macam-macam, ada anak Tuhan yang bikin macam-macam, tapi enggak merasa bersalah, enggak betah-betah aja hidup di dalam dosanya, saudara, maka harus dipertanyakan sebetulnya, apa benar orang itu udah mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh, walaupun dia melayani, walaupun dia kelihatannya baik-baik, tapi kalau kehidupannya dosa terus, jalan terus, dan tidak merasa ada apa-apa, saudara, itu harus dipertanyakan. Karena waktu kita terima Tuhan, saudara, kita terima kasih karunia-Nya, kita terima kuasa kebangkitannya, akan membuat kita sadar, kalau kita itu hidup dalam dosa, jatuh dalam dosa, itu kayaknya gerah, saudara. Kayaknya membuat kita enggak betah, dan pengen kembali lagi selalu pengen kembali kepada Tuhan. Dosa ada, tapi menyesal, dan tidak bisa menikmati dosa lagi, dan ingin selalu kembali kepada Tuhan. Karena kita udah ditebus, saudara. Karena kita dikatakan kita adalah ciptaan baru. Yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu, saudara. Itulah, saudara, kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang luar biasa. Paulus mau menyadarkan kepada kita melalui tulisannya, semakin dewasa kerohanian kita,
bukan membuat kita semakin sombong, semakin dewasa. Justru kita itu harus semakin menyadari kelemahan kita. Kita itu akan menyadari kelicikan hati kita, saudara. Ya kan? Karena firman Tuhan itu berkata kok hati kita itu licik, saudara. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya, saudara? Jadi semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, kita harus semakin menyadari bahwa kita perlu Tuhan untuk selalu kita menyadari kelemahan kita, menyadari kecenderungan kita berbuat dosa, semakin menyadari ketidakkudusan kita, saudara. Saudara, Raja Daud aja yang luar biasa, udah dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan dari masa mudanya, dia udah mengalami pengalaman bersama Tuhan, dia udah bisa mengalahkan Goliat, saudara. Dan kemudian waktu dia jadi raja, kemudian tiba-tiba dia suka sama istri orang, saudara. Dan istri orang itu direbut. Dan bukan cuma itu, saudara. Dengan siasat hatinya yang licik, dia mau membunuh suami dari wanita itu, saudara, dengan membuatnya mabuk terlebih dahulu, kemudian menempatkan suaminya itu di medan peperangan dan ditaruh di barisan terdepan supaya mati, saudara. Betapa liciknya hati Daud, siasat yang begitu jahat, saudara. Saudara, padahal Daud yang udah mengalami dipilih Tuhan luar biasa, masih bisa melakukan hal seperti itu, saudara. Dan akibatnya apa, saudara? Dikatakan kalau kita baca firman Tuhan, akibatnya keluarga Daud itu hancur. Tetapi lihat kasih karunia Tuhan. Tuhan tetap memilih Daud, Tuhan tetap mengasihi Daud, Tuhan hingga membuat Daud itu bertobat lagi, saudara. Dan luar biasa, dia jadi pemazmur yang luar biasa, saudara. Makanya kita jangan bilang, ya nggak apa-apa tuh, lihat Daud aja kan berdosa, nggak apa-apa dipulihkan Tuhan. Tetapi kan ada konsekuensinya, saudara. Kita jangan lihat, oh ya nggak apa-apa, saudara. Tapi kita lihat, toh ada konsekuensinya juga, saudara. Buktinya keluarga Daud hancur, saudara. Saudara, kalau kita baca banyak tokoh seperti Simson juga sama, saudara. Simson adalah tokohnya juga yang udah dipilih Tuhan. Sebelum lahir, malaikat datang. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Tetapi selama hidupnya dia bermain dengan dosa. Sampai akhirnya kita tahu di akhir hidupnya Simson itu dicungkil matanya, dijadikan buli-bulian, saudara, dijadikan lawak-lawakan. Tetapi di saat-saat terakhir dia berdoa lagi kepada Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, minta ingat lagi kasih karunia Tuhan, dan diberikan kekuatan lagi. Makanya Tuhan dengan kasih-Nya mengabulkan sekali lagi, diberikan kekuatan kepada Simson, saudara. Itulah kasih Tuhan, saudara. Betapa besar kasih Tuhan membuat kita sadar bahwa kita itu harus tetap melekat kepada Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan mengerti kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Lewat tulisannya, Paulus menyadarkan, biarlah setiap pergumulan yang kita alami, saudara, itu dijadikan perjalanan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, kita baca lagi tadi, kita teruskan di Roma. Selanjutnya, Paulus berkata di ayat yang 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kita pengen berbuat baik, tapi yang keluar adalah yang jahat. Itu kata Paulus. Ayat berikutnya. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Tulisan ini benar-benar kayak yang tersiksa sekali gitu loh, benar-benar frustasi, benar-benar struggling gitu. Apa yang Paulus tulis dalam ayat ini tuh benar-benar relate banget buat kita semua, saudara. Tetapi juga Paulus membuat kita sadar bahwa kita udah lahir baru, kita masih bisa berbuat dosa, tapi nggak bisa menikmati dosa. Ada struggling, saudara. Seperti Paulus, dia nggak bisa menikmati kelemahannya. Dia frustasi, saudara. Dia ingin hidup taat. Dia ingin hidup menghormati Tuhan. Tapi dia juga mengakui, sebagai rasul yang luar biasa, dia mengakui tetap ada kegagalan-kegagalan dalam hidupnya.
Dan Paulus mungkin berusaha, saudara, dengan kekuatannya, tetapi nggak bisa, saudara. Tetapi di ayat-ayat terakhir, dia berkata, dia menemukan jawabannya di dalam Yesus. 2 ayat terakhir dari bagian ini berkata, Paulus bilang, aku manusia celaka. Dia sadar, dia adalah manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kemudian jawabannya ini ya saudara, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ada 2 hal yang perlu kita ambil pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa menghargai kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus tahu nggak ada Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita itu melalui tulisan Paulus kita disadarkan bahwa kita adalah sebetulnya kita semua adalah manusia celaka. Saudara, kita ini sehebat apapun, saudara, setinggi apapun pendidikan kita, seberapa banyak yang kita punya, tanpa Tuhan kita itu adalah manusia celaka, saudara. Kesadaran inilah harus membuat kita itu mau melekat kepada Tuhan dan bertumbuh terus di dalam firman Tuhan. Paulus berkata, syukur pada Allah, hanya pada Tuhan ada harapan kita. Hanya pada firman Tuhan ada harapan buat kita. Sehingga kita bisa mau bertumbuh lagi, mau belajar. Karena kalau enggak kita lakukan, saudara, kita itu manusia celaka, saudara. Apa bisanya kita, saudara? Nggak bisa apa-apa, saudara. Kesulitan hidup kita, kekecewaan, apapun itu jangan sampai memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau Tuhan bisa jaga Paulus sampai akhir, kalau Tuhan bisa jaga Daud sampai akhir, kalau bisa Tuhan jaga juga Simpson sampai akhir, saya percaya Tuhan juga bisa jaga kita semua sampai akhir. Karena kasih-Nya tidak pernah gagal. Amin. Kita harus bertekad untuk nggak berbuat dosa lagi, saudara. Dan itu harus lahir dari hati kita yang paling dalam. Kebangkitan Tuhan dengan segala anugerah dan pengampunan, itu bukan untuk memberi kita license to sin, bukan untuk memberi kita izin untuk terus berbuat dosa. Tapi justru melalui tulisan Paulus, kesadaran bahwa kita adalah manusia celaka, tetapi syukur kepada Tuhan, kita bisa bangkit dan menjadi manusia yang baru. Karena Roh Kudus, Tuhan mati, Tuhan bangkit, memberikan Roh Kudus-Nya buat kita, untuk membantu kita melewati semua, saudara. Jadi goal kita pada pagi hari ini, saudara, yang pertama kita mesti mengerti mujizat terbesar atas kebangkitan udah Tuhan berikan buat kita semua, yaitu Tuhan Yesus menebus kita, menyempurnakan kita sampai selama-lamanya. Mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang bangkit, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan buat kita semua. Yang kedua, kita harus selalu menerima dengan hati bersyukur. Kita harus merayakannya lebih daripada perayaan-perayaan lain yang kita rayakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita harus selalu hidup di dalam hormat akan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan dan kagum akan Tuhan. Amin. Itulah, saudara, mujizat kebangkitan buat kita. Saya percaya struggle-nya Paulus, kita lihat lagi diri kita masing-masing, sama seperti Paulus, kita kok mau berbuat baik, tapi yang keluar kok yang nggak baik. Saya mau taat, tapi kok nggak taat. Tapi saudara, Tuhan udah mau bilang, ada ujung yang baik yang Tuhan mau berikan buat kita. Sama seperti Tuhan bilang kepada bangsa Israel, ada tanah yang penuh susu dan madu yang aku akan berikan. Saudara, mereka nggak masuk karena nggak percaya kalau kita baca firman Tuhan. Saudara, kita mesti percaya janji Tuhan untuk kebangkitan, bukan cuma slogan. Itu kebangkitan yang Tuhan janjikan buat kita itu luar biasa, saudara. Tapi kita lihat diri kita masing-masing, saudara. Apa yang menjadi halangan buat kita supaya janji firman Tuhan itu digenapi?
Apakah kita masih kurang percaya? Mungkin kita bilang percaya, tapi hati kita apakah sudah benar-benar percaya? Kedua, saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, dan kemudian kita masih hidup dalam dosa dan menikmatinya dan hidup di dalamnya tanpa merasa ada salah, tanpa merasa nggak gerah, ingin keluar dari situ, maka kita harus bertanya lagi kepada diri kita masing-masing, apakah benar saya sudah mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh? Dan yang ketiga, saudara, kecenderungan untuk tetap berbuat dosa ada, tetapi puji nama Tuhan, syukur kepada Tuhan. Tuhan bisa membebaskan kalau kita terus datang kepada Tuhan. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan, kita pasti dibebaskan. Karena kalau nggak ada Tuhan, saudara, seperti yang saya bilang tadi, siapapun kita adalah manusia celaka. Sehebat apapun kelihatannya kita adalah manusia celaka. Tetapi puji nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah jawaban buat kita semua. Amin. Saudara, very simple. Pada pagi hari ini, kembali saya ingatkan, mari kita lihat masing-masing apa yang menjadi penghalang kita untuk bisa mengalami janji kebangkitan yang Tuhan kasih buat kita. Struggling kita seperti Paulus. Paulus bisa berkata syukur kepada Tuhan. Kita juga bisa berkata yang sama, syukur kepada Tuhan. Dan pada akhir cerita, kita semua tahu, kita semua pasti mengalami kebangkitan yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Amin. Demikian sharing saya, saudara. Very simple, dan maaf kalau misal ada yang nggak ngerti atau apa, tapi apa-apalah biar Roh Kudus yang menyempurnakannya.